Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 12 IPA 2 yang beranggotakan Dea Reismaya Windia Miza, Dwi Putri Oktavia, Putri Febrianti, dan Lenita Sari. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui organisasi KAA, ASEAN, GNB, dan KONGA. Kita mulai dari yang pertama, KAA, Konferensi Asia Afrika. Berikut penjelasannya. Latar belakang terbentuknya KAA berawal dari berakhirnya Perang Dunia Kedua, lahirnya Blok Barat dan Blok Timur, serta terjadinya Perang Dingin. Sedangkan tujuan dibentuknya KA ialah 1. Untuk memajukan goodwill atau kehendak leluhur. 2. Untuk mempertimbangkan soal-soal serta hubungan di lapangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara yang diwakili. 3. Untuk mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan khusus bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Serta yang terakhir ialah untuk memajukan kedudukan Asia, Afrika, serta rakyat-rakyatnya di dalam dunia dewasa ini. Tokoh-tokoh dalam KA. 1. Ali Sastro Amijoyo sebagai Perdana Menteri dari Indonesia, Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, Muhammad Ali Bogra, Perdana Menteri Pakistan, Sir John Kotelawala, Perdana Menteri Ceylon, dan UNU Perdana Menteri Burma. Lalu apa sih peran Indonesia dalam KA? Peran Indonesia dalam KA ialah Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Pancanegara II. Indonesia juga ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggara Konferensi Asia Afrika. Dampak atau hasil dengan dibentuknya KA ialah 1. Menggalang persatuan dan kerjasama negara-negara Asia dan Afrika. 2. Muncul Bandung Spirit. 3. Menumbuhkan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika serta melahirkan paham dunia ketiga. Organisasi yang kedua ialah GNB atau Gerakan Non-Blok. Latar belakang dibentuknya GNB ialah munculnya Blok Barat dan Blok Timur, adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka, ditandatanganinya dokumen Brioni, terjadinya krisis Kuba tahun 1961, serta pertemuan 5 orang negarawan pada sidang umum PBB. Tujuan dibentuknya GNB ialah 1. Turut serta meredakan ketegangan. 2. Membendung pengaruh negatif baik dari Blok Barat maupun Blok Timur, serta mengembangkan rasa solidaritas di antara negara-negara anggota. Tokoh-tokoh pemrakarsa GNB. 1. Kwame Nkrumah dari Ghana. 2. Jawaharlal Nehru dari India. 3. Gamal Abdel Nasir dari Mesir. 4. Soekarno dari Indonesia. 5. Josip Broz Tito dari Yugoslavia. Peran Indonesia dalam GNB. 1. Sebagai salah satu negara pemrakarsa. 2. Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. 3. Pernah menjadi ketua GNB pada tahun 1992 sampai 1995. 4. Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Dampak atau perubahan yang terjadi setelah terbentuknya GNB ialah Indonesia semakin diperhitungkan dalam kancah politik dunia, kerjasama bilateral maupun multilateral dengan anggota-anggota non-blok, transfer informasi dan teknologi dengan anggota-anggota non-blok, serta dukungan politik atas kedaulatan rakyat Indonesia. Lanjut pada organisasi yang ketiga, KONGA, Kontingen Garuda. Latar belakang dibentuknya KONGA ialah
pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957. Selanjutnya ialah tujuan dibentuknya KONGA serta peran Indonesia dalam organisasi tersebut. Tujuan dibentuknya KONGA ialah membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, Indonesia sudah cukup banyak mengirimkan kontingen Garuda ke luar negeri. Sampai tahun 2015, Indonesia telah mengirimkan kontingen Garudanya yang ke-26. Peran Indonesia dalam misi Garuda diwujudkan dengan dikirimkannya kontingen Garuda ke berbagai negara, serta Indonesia mengirimkan pasukan Garuda atau kontingen Garuda sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Berikut penjelasannya. Latar belakang terbentuknya ASEAN terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah lahir negara-negara baru di Asia Tenggara setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sedangkan faktor eksternal ialah akibat krisis Indochina yang ditimbulkan oleh gerakan komunis. Tujuan dibentuknya ASEAN antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya di negara Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama yang aktif, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian, bekerja sama dengan lebih efektif, serta meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara. Tokoh-tokoh pemrakarsa ASEAN terdiri dari Tanat Koman dari Thailand, Adam Malik dari Indonesia, Narsiko Ramos dari Filipina, Sina Tambai Rajaratnam dari Singapura, serta Tun Abdul Razak dari Malaysia. Sedangkan peran Indonesia dalam ASEAN antara lain sebagai tuan rumah KTT pertama, turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara, membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN, mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim, memastikan sentralitas ASEAN, serta turut serta pada isu pekerja migran di ASEAN. Dampak dengan terbentuknya ASEAN ialah 1. Memperoleh kemudahan dalam pinjaman. 2. Harga-harga kemungkinan akan lebih murah. 3. Sektor wirausaha akan terbuka lebar. 4. Luasnya akses informasi bisnis. 5. Menambah devisa negara, serta bahan baku industri lebih banyak variasi sumber dan harga, dan tidak lagi dikuasai oleh perusahaan impor. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan materi yang kurang tepat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.